Pak Jokowi jauh dari sisi baik sebagai presiden yang punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Nah, dan itu terbukti sebenarnya dari apa yang terjadi selama ini. Nah, masalahnya mitos bahwa Pak Jokowi orang baik itu sudah terlanjur ditanamkan sejak jauh-jauh hari. Bagaimana itu tadi sosok yang sederhana. Sederhana, dia masuk ke dalam gorong-gorong, Gorong. dia melakukan belusuan, turun ke masyarakat. Makanya saya ini juga sebenarnya ingin meruntuhkan kecenderungan orang untuk melihat orang dari bungkus. Mitos sederhana misalnya. Sebenarnya kita nggak harus milih pemimpin sederhana. Dan kalau soal mitos kesederhanaan Pak Jokowi, saya pun bisa mempertanyakan loh. Apakah ketika Bu Iriana pakai Chanel itu sederhana? Chanel, ya. Nah, apakah kalau dia pakai Dior juga, lalu kita kan tahu ya brand-brand itu harganya berapa. Itu bukan simbol kesederhanaan. Tapi sebenarnya kalau kita punya kemampuan membeli barang-barang itu kan boleh-boleh aja. Tidak ada yang salah dengan membeli barang-barang itu. Yang salah adalah ketika branding sederhana dilekatkan, branding bahwa kita orang yang seolah-olah wong cilik, tapi kemudian berlawanan dengan kenyataannya. Nah, berarti kan ada yang salah di situ. Belum lagi yang tentang baik, definisi baik yang lain itu, bahwa dia pekerja keras, kerja, masuk gorong-gorong. Termasuk yang paling utama adalah citra yang selalu dilekatkan soal anaknya berprofesi sebagai penjual martabak dan penjual pisang goreng. Itu kan sederhana. Ternyata nggak jualan juga kan sekarang kan. Sudah tidak jadi penjual martabak dan sudah tidak jadi penjual pisang goreng. Jadi semua yang ditempelkan itu ternyata bukan kenyataan yang sebenarnya. Pikiran orang agar mudah dikendalikan. Sebenarnya kalau ini dilacak jauh ke belakang kan, kalau kita belajar teori hegemoni itu cara bekerjanya juga seperti itu kan. Ngontrol orang itu tidak harus dengan senjata, tidak harus dengan kekerasan, tapi bisa dengan bagaimana kita mempengaruhi pikiran mereka. Dan salah satunya itu tadi mitos dan narasi. Kalau saya baca di Harvard Kennedy School, deannya itu Joseph Nye, dia pernah mengatakan sekarang ini ada kekuatan namanya adalah soft power. Yes. Seperti itu ya, soft power ya. Soft power itu kan selalu kita bicara tentang budaya, bahasa, seni, musik, itu semuanya soft power. Nah, itu sama, itu mengontrol pikiran kita tanpa harus Amerika mengirimkan tentara, tanpa harus senjata, tanpa ancaman fisik. Betul. Ya, bukan lagi stick and carrot, tetapi ini adalah pikirannya dipengaruhi oleh BTS, oleh TikTok, oleh Instagram, masuk melalui microsegmen ini ke dalam alam sadar pikiran masyarakat. Saya sempat buka kamus. What is mitos? What is myth? Adalah sesuatu yang dipercaya masyarakat, tapi sebenarnya itu belum tentu benar, itu tidak benar, tapi kita sudah mempercayainya, gitu. Nah, kalau dalam sosiologi pengetahuan, salah satu mitos di masyarakat Nusantara yang hidup dari dulu hingga sekarang adalah mitos bahwa bangsa kita ini bangsa pemalas. Itu mitos, Setelah dilacak dan dibuktikan oleh Syed Hussein Alatas, dia sosiolog hebat dari Nusantara ini. Nah, dia bilang bahwa ternyata mitos pribumi malas itu dibentuk oleh penjajah. Ketika mereka mulai butuh untuk menjalankan tanam paksa, ketika mereka mulai menjalankan kolonial kapitalisme, mereka butuh mengontrol orang agar mau jadi pekerja mereka dong. Dibuatlah mitos pribumi malas bahwa mereka harus dipaksa kerja. Mereka harus dibuat aturan strict. Mereka kalau tidak diarahkan, mereka nggak bisa diarahkan. Padahal mana buktinya sih kita malas? Bisa jadi bangsa-bangsa di Nusantara dari dulu kan memang punya pola kerja yang beda. Ketika nepotisme digunakan dengan memberikan privilege kepada anak-anaknya. Anak jadi wali kota Solo, menantu jadi wali kota Medan. Dan itu semua dalam posisi Pak Jokowi sedang jadi presiden. Ini kaitannya dengan orang baik tadi. Jadi kenapa nggak baik ya seperti ini buktinya gitu kan. Nah, lalu lanjut ke yang kesempatan yang sama tadi. Seolah-olah dengan demokrasi, ya silakan aja Anda juga mau nyalonin boleh. Loh, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya Mas David tadi mau masuk pemilu, mau masuk politik, bisa nggak dia dapat karpet merah untuk langsung nyalon wali kota? Nggak akan bisa gitu. Ini kan memang karena anaknya Pak Jokowi tiba-tiba karpet merah itu hadir, gemoy. Soal kegemoyan ini ada dua hal. Pertama, ketika yang ditonjolkan pasangan capres-cawapres, kegemoyan, joget-joget, lucu-lucuan, lalu segala bentuk kemasan produk yang sifatnya gimmick belaka. Itu kan artinya dia menghindari
upaya untuk mengelaborasi gagasan. Dia menghindari jalan untuk mengomunikasikan gagasan. Jadi cukup dikasih joget, cukup dikasih dibuat senang-senang. Di sini kan ada tendensi untuk melihat bahwa anak Gen Z dan milenial sukanya seperti itu. Ini yang kemudian saya sebut sebagai pembodohan dan penghinaan terhadap anak Gen Z dan milenial. Dan mungkin ini yang membuat mereka banyak yang marah dengan kata-kata saya. Tapi memang itu ketika kita menganggap anak Gen Z dan milenial itu tidak perlu diajak diskusi gagasan, tidak perlu disodori hal-hal yang substansial, berarti kita sudah menghina kemampuan mereka, kita sudah menghina apa yang diinginkan oleh Gen Z dan milenial, seolah-olah dengan disodori joget dan gemoy aja itu sudah cukup. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua soal gemoy ini tadi, yang belum tentu apa yang dikemas gemoy lucu dan menyenangkan ternyata aslinya juga betul-betul lucu, menyenangkan dan bagian dari representasi dari generasi hari ini. Bisa jadi kemasannya lucu, tapi ternyata aslinya garang.